Wave Beats Music. Oke, kita mulai saja. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat dan sehat untuk siang ini. Terima kasih ya yang sudah join. Kita sambil mulai aja nih, Pak Edi udah berjalan waktu ya. Terima kasih sebelumnya nih Pak Edi yang sudah hadir pada siang hari ini. Jadi teman-teman siang ini ada ditemani oleh Pak Edi. Nanti Pak Edi menjelaskan beberapa strategi atau mungkin pengalaman ya terkait dengan bagaimana nih trading atau buy dari sisi RAIQ-nya ya. Karena beberapa alasan nih kita kenapa nih kita bahas ya RAIQ ini. Nanti kita beberapa coba simak ya seperti itu. Eh, Oke, ini Pak Edi bisa perkenalkan sedikit mungkin Pak Edi. Oh ya, terima kasih ada teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diprianto, baru aktif saham itu sesudah pensiun dari bekerja. Ya. Oh, ya. Jadi sebelumnya punya saham tapi saham tidur karena dulu dapat dari MSOP dari perusahaan. Oh ya. Ya, kemudian sudah mulai pensiun baru masuk. Jadi sekitar baru 2 tahun lah sebenarnya. Jadi mungkin saya masih junior ikut saham. Ya. Kalau umur ini udah Ya. belajarnya udah pelan lah dari teman-teman yang masih lebih muda. Oke. Ya. Siap. Oke, thank you nih Pak Edi ya. Oke, sama pemaparannya. Nanti kita sambung lagi nih Pak Edi ya. Nanti coba saya jelaskan lagi dulu nih mengenai sedikit nih pengertian dari beberapa RAIQ ini apa sih seperti itu kan. Oke. Mohon izin saya share screen dulu. Oke, sebentar ya Pak Ibu. Oke teman-teman, jika nanti ada yang mau bertanya langsung aja ya open mic. Ini kita terbatas juga apa artinya hanya investor BRIDS Bandung aja nih. Jadi nggak usah malu-malu, tanya aja langsung mumpung kita live seperti itu ya. Yang kedua boleh nanti lewat chatbox juga. Nanti silahkan langsung yang mau tanya langsung saja seperti itu. Kita diskusi siang ini santai aja ya Bapak Ibu ya, jadi nggak usah terlalu formal dan kita juga bahasanya jangan terlalu nggak bahasa yang umum seperti itu. Kita lebih yang kita gunakan sehari-hari aja nih dalam hal trading Bapak Ibu ya. Mohon izin, udah munculkah share screen-nya ya? Ini kebalik mungkin ya, sebentar ya. Nomor 2 share screen-nya yang ini ya. Oke, udah muncul Pak Edi. Share screen-nya. Halo? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Oke. Thank you. Jadi teman-teman semua di sini kita bahas mengenai strategi trading dan cara penembusannya ya. Kita langsung saja ke materi pertama. Di sini mengenai jenis aksi korporasi. Bahwa korporasi di pasar modal ini cukup banyak ya. Aksi korporasi itu hampir setiap hari ada ya. Bahkan setelah pandemi ini cukup banyak sekali agenda korporasi. Entah dari RUPS, dividen, akuisisi, triple stock, stock split, warrant maupun right issue. Ini semua ada bagian dari aksi korporasi ya secara menyeluruh. Nah, kita akan bahas secara detailnya mengenai right issue nih. Jadi kenapa juga saya bahas dalam siang ini? Ini karena banyak yang masih bingung nih apa itu right, kenapa ada di portofolio saya kok ada R-nya gitu kan. Ini maksudnya apa gitu kan. Terus ada BBRIR atau nanti akan ada BBYBR gitu kan.
Nah, pertanyaan-pertanyaan ini saya tiap hari ya temui gitu. Maka saya perlu membuat sebuah seminar ataupun pertemuan seperti ini dan saya akan rekam. Nanti jika ada yang tanya ataupun masih bingung, nanti saya coba cuplikan saja video ini gitu kan untuk ditonton seperti itu biar tidak berulang seperti itu. Ketika ada pun boleh nanti saya jawab ya. Tapi hal dasar yang perlu kita tahu ini perlu kita pertimbangkan. Artinya kita harus tahu ya secara detailnya seperti itu. Nah, yang kedua bingung apa yang harus dilakukan ketika sudah dapat R-nya atau reg-nya ini apa yang harus dilakukan saya masih bingung gitu kan. Apakah harus ditebus atau dijual dan kenapa harga sahamnya kok turun ketika ada proses reg issue ini Bapak Ibu ya. Kadang ketika proses reg issue atau turun dalam ini bisa diperhatikan juga salah satunya akibat dari aksi korporasi ini ya. Terus yang keempat juga ada manfaat yang didapat jika reg ini. Jadi Bapak Ibu memaksimalkan juga nih ketika ada reg, strategi apa yang tepat gitu kan. Setelah punya gitu kan apakah ditebus atau dijual. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan ini kita masukkan dalam pembahasan siang ini ya. Oke, kita lanjut yang pertama dulu ya, mengenai pengertian reg issue ya. Nah, di sini reg issue sendiri dari sisi pengertiannya itu hak eksklusif yang diberikan emiten kepada pemegang saham nih Bapak Ibu ya untuk membeli saham atau efek yang baru diterbitkan perusahaan dengan harga tertentu sebelum ditawarkan ke pihak lain. Jadi intinya gini loh, secara matematika. Jadi Bapak Ibu ini ketika reg issue ini itu adanya pembagian uang gitu aja lah contoh ya. Jadi Bapak Ibu ditawarin uang nih mau nggak gitu kan. Nah, kalau ditawarin uang mau nggak gitu kan, atau ditawarin barang yang murah biasanya nih, mau nggak gitu kan. Kalau mau ditebus beli dengan harga segini, atau enggak kalau enggak dijual gitu. Jadi Bapak Ibu nih contoh saya emiten makanan ringan gitu ya di sini atau kopi gitu kan, kopi kapal api. Nah, saya kasih nih saya mau butuh dana gitu kan atau saya ada investor baru, akhirnya kan saya butuh dana ini, saya belikan nih kopi kapal api ini ke Bapak Edi, contohkan Pak Edi. Nah, Pak Edi ini bisa mempunyai hak kan kapal api ini nih, mau dia beli ya kan. Saya tawarin kopi kapal api ini harganya 100 padahal di pasar itu harga sekarang itu 1000 gitu kan. Maka Pak Edi boleh nih kalau mau ditebus Pak Edi bayar 100 ke saya gitu kan. Nah, kalaupun nanti enggak, ya Pak Edi silahkan nih dijual harga regnya gitu kan. Harga regnya ini biasanya nanti fluktuasi juga gitu teman-teman. Jadi artinya ketika ada reg ini Bapak Ibu sebetulnya bagus ya buat investor itu punya hak Bapak Ibu untuk menebus ataupun menjualnya seperti itu. Nah, kadang-kadang juga harga regnya ini penentuan harga regnya kita harus lihat dulu ya apakah di atas harga pasar ataupun di bawah harga pasar. Nanti beda-beda dari sisi strateginya ya. Terus tujuan sendiri di sini ya menghimpun dana gitu kan, kebanyakan menghimpun dana, memperkuat struktur permodalan ataupun ada emiten strategis nih, akuisisi kayak BPKP kan, ada akuisisi dari Kukmin gitu kan. Ini kan bagian dari memperkuat struktur modal gitu kan atau menjadi mayoritas di situ kan. Ada namanya masuknya ke akuisisi dan merger. Dan juga ada yang membuat bayar hutang. Jadi macam-macam ya. Nah, ini tujuan-tujuan ini mempengaruhi juga terhadap nanti pergerakan harga sahamnya ya. Jadi kayak waskita tuh kan sebagian tuh buat mungkin bayar utang ya, yang sekarang udah mendekati jatuh tempo gitu kan, mau reg issue. Nah, ini bisa berpengaruh juga terhadap pergerakan harga waskitanya. Maka kita harus mencermati alasan dari reg issue itu gitu. Nah, ini istilah-istilah penting yang perlu kita cermati. Jadi Bapak Ibu ketika reg issue ada beberapa hal yang perlu kita tahu ya. Yang pertama yaitu adanya cum date ya. Ini kumulatif date, ada ex date, recording date, payment date, ada trading period. Nah, ini kita harus paham betul ya ketika ada asing. Contoh di sini nih, ada Bina ya, ada Agro, BBYB nih. Biasanya saya pantaunya menggunakan RTI. Ini Bapak Ibu silahkan boleh menggunakan aplikasi lain atau hanya di Google cari tahu tentang reg isunya. Contoh Bapak Ibu punya nih saham BBYB kan, cari tahulah apa sih perkembangan BBYB, ada apa, itu minimal yang perlu kita tahu kan. Setelah tahu nih ada reg isu, lihatlah jadwalnya. Nah, ketemulah seperti ini ya. Nah, cum date di sini artinya yaitu tanggal terakhir investor dapat membeli atau menyimpan ya sebuah saham. Jadi siapapun investor yang menyimpan
sahamnya di harga di tanggal ini, kumdet ini, maka dia berhak akan mendapatkan right-nya gitu kan. Nah, setelah kum ini boleh nggak dijual ya boleh. Atau pas kum ini jual, kalau pas kum dijual maka Bapak Ibu nggak akan dapat right-nya gitu kan. Seperti itu. Maka batas akhir penyimpanan investor untuk saham tersebut gitu kan. Jadi siapapun yang pegang saham ini di hari terakhir ini akan mendapatkan right gitu kan. Ataupun dividen ataupun RUPS. Maka ini berlaku bersifat umum ya seperti itu. Tergantung di awalnya gitu. Yang kedua ada ex-date ini udah berakhir ya. Jadi setelah kum maka ada ex-date. Nah, ex-date ini ketika siapapun yang pegang sahamnya ya nggak akan dapat udah nggak berlaku lagi aturan tersebut gitu kan lah ex-date gitu kan. Seperti itu. Nah, sedangkan recording ini pencatatannya saja ya dari sisi penentuan pemegang sahamnya di sini ya. Recording pencatatan ya dari sisi KC-nya. Nah, untuk payment di sini atau distribusi ya di sini ini kalau payment di sini tambah pembayaran kalau dividen Bapak Ibu ya. Tapi kalau right issue di sini biasanya nggak ada langsung masuk ke trading ya, trading period. Nah, trading period ini masa perdagangan right issue sendiri Bapak Ibu ya. Jadi di mana investor dapat memperjualbelikannya. Nah, di sini jelas ya, ada rasio biasanya yang tercantum di sini rasionya berapa. Maka ini yang contoh di sini ada BBYB ya. Rasionya 9 banding 35. Maka yang di sini 9-nya yang baru. Setiap 35 lembar lama akan mendapatkan 9 saham baru gitu kan. Jadi Bapak Ibu udah nggak paham udah paham nih sekarang rasio ini apa sih tujuannya gitu kan. Terus harganya jika udah muncul harganya ya, maka muncul di sini harganya 1.300 untuk penembusannya. Contoh ya BBYB ya. Terus terlihat juga di sini kumdetnya nih tanggal 26. Berarti hari ini siapapun yang pegang saham BBYB nih di hold ya sampai penutupan maka dia akan mendapatkan right ya nanti itu kan. Nah, tradingnya kapan nih? Tanggal 2 sampai tanggal 8. Maka ini perlu dicatat semua Bapak Ibu ya. Dicatat tuh artinya kita harus tahu gitu. Ini sebagai nanti dampaknya terhadap harga sahamnya gitu. Oke ya, sudah paham ya? Ada yang belum paham nggak ini terkait dengan kumdet, ex-date, recording, payment, dan trading periodnya nih Bapak Ibu ya? Silahkan masih yang bingung, boleh langsung tanyakan saja ya. Soalnya ini menurut saya hal yang dasar dan penting juga gitu. Nah, yang kedua mengenai strateginya nih Bapak Ibu ya, mengenai strateginya bahwa di sini kita harus catat betul jadwalnya. Jadi jadwalnya kita catat ya, dari mulai cum-date, ex-date-nya sampai tradingnya. Yang kedua harga penebusannya berapa. Nah, jika harganya lebih rendah, maka strategi apa yang harus digunakan. Nah, jika lebih tinggi, apa yang harus dilakukan ya. Terus juga perhatikan tujuan RI-nya tadi ya. Ketika ada akuisisi, saya kira ini cukup bagus. Tapi ketika untuk bayar hutang, ini ya perlu perhatikan ya, hati-hati gitu kan. Terus yang kedua, perhatikan juga harganya, harga harga penebusan maupun harga sahamnya ya seperti itu. Ini contoh di sini nih, was kita ini belum keluar ya harganya. Kemarin kan sempat tuh keluar beritanya ada isu bahwa harganya di bawah 500 gitu kan. Maka saham waskitanya ini akan turun cukup signifikan. Ini diklarifikasi oleh waskitanya langsung bahwa harga penembusan belum dirilis ya. Maka ini kembali stabil harganya. Maka saya kira harga penebusan atau harga ininya bisa berpengaruh besar ya. Termasuk juga rasionya di sini. Rasionya berapa banyak gitu kan. Nah, oke. Jadi secara ini nanti coba saya update langsung terhadap chatnya ya. Oh, di sini contoh BBKP nih Bapak Ibu ya. Ketika raik isunya BBKP nih, harga rasionya ini 21 dibandingkan 20. Jadi ngitungnya 20 saham lama ini akan mendapatkan 21 saham baru Bapak Ibu ya, seperti itu. Rasionya di 200 ya. Kalau saya kasih simpulkan, ini sedikit ya. Nanti coba kita lihat secara catnya bahwa ketika muncul berita aksi ini sahamnya akan berfluktuasi ya. Ini secara teori saja ya yang saya keluarkan. Terus ketika keluar harga RI, ternyata harganya turun ya atau harga penebusannya turun di bawah harga pasar, maka ini kemungkinan sahamnya akan turun.
Nah, ini ketika kumdet mendekati kumdet ini biasanya harga BBKP-nya akan naik ya. Ketika ex-date ini penyesuaian harga ya. Ini biasanya menyesuaikan harga penyesuaiannya. Nah, ketika trading stratnya ini kemungkinan akan turun ya. Karena harga penebusannya di bawah harga pasar seperti itu. Nah, ketika akhir trading ya hari ini ya akan naik lagi nih sahamnya ya. Nanti coba kita bandingkan atau secara dengan chart ya. Saya izin share screen lagi dengan menggunakan chat Bapak Ibu. Oke, sebentar ya. Oke, ini contoh nih ya, BBKP nih. Tadi kan teorinya ketika ya suatu harga saham nih ada berita right issue nih. Contoh di sini chart BBKP ya dalam rentang waktu terakhir. Oke ya, bentar ya. Oke, nih. Nah, ketika itu BBKP ya di awal ya harga agak stabil nih di area ini nih. Bahwa tadi kita simak kumdet ya dari BBKP ini tanggal 16 ya. Tanggal 16 kira-kira di berapa nih? Ini 16 di sini ya. Bentar ya. 16 di sini. Ketika kumdet dia naik ya. Nah, tadi muncul berita. Jadi ketika BBKP muncul berita akan naik isu, dia kecenderungan fluktuasi ya di sini. Di area ini saya kira udah ada berita muncul bahwa BBKP akan naik isu kan. Nah, di sini pas tanggal 8 November nih, ini belum muncul berita mengenai harga penebusannya. Nah, dia akan muncul beritanya itu tanggal 9 ya ataupun nanti di akhir sesi ya setelah market tutup ternyata muncul berita bahwa penebusan harga BBKP ini di 200. Setelah itu dia turun sahamnya tuh ARB sampai 4 kali ya ini ya 4 kali ya. Karena ketika itu harganya ini di 230 orang akan berpikir oh BBKP ini akan menuju ke harga raiknya maka ini akan turun juga 4 kali ya. Jadi ketika ada berita tersebut, Bapak Ibu perhatikan ya, yang punya waskita ini hati-hati sekarang, atau yang punya BBYB, menurut saya harus punya strategi juga nih. Jadi ketika muncul berita, ini waskita nanti keluar nih beritanya berapa penebusannya. Saya kira ketika di bawah harga pasar, maka hati-hati, kemungkinan dia akan turun ya, mendekati harga penebusannya. Ini BBKP turun ARB 4 kali, dia terendah hampir menyentuh di 242 ya. Nah, ini 242 kira-kira investor udah mulai jenuh jual ya. Artinya ini ada yang borong juga di sini, mungkin emitennya langsung atau bandar ya yang akumulasi boleh nih langsung dia buy seperti itu. Artinya dia menguat kembali. Nah, maka Bapak Ibu perlu hati-hati nih yang ada aksi naik isu sahamnya ya diperhatikan ketika muncul berita mengenai harga penebusannya. Nah, terus selanjutnya keluarlah harga naiknya, mungkin turun ya. Terus pada saat kumdetnya gimana sih? Nah, ini kumdetnya tanggal 16 ya. Ternyata di sini udah mulai jenuh jual, artinya dia dinaikkan kembali nih ya. Jadi tanggal 16 di sini harganya kembali menguat seperti itu. Maka bisa diperhatikan kembali ya. Karena mungkin orang berbondong-bondong harganya udah turun signifikan. Kedua juga saya ingin mendapatkan raiknya. Maka di situ dia kembali menguat ya. Nah, di tanggal 17 di ex-date-nya ini malah kembali menguat ya. Menguat cukup signifikan. Nah, ini turun kembali nih tanggal 18 ya setelah recording. Setelah beres recording ya atau beresnya itu. Maka dia akan turun lagi di trading start-nya ya di awal nih. Di awal trading start dia turun kembali. Ini ada harga penyesuaian ya. Biasanya di sini nih setelah kumdet ada harga penyesuaian ya disesuaikan maka dia akan menguat kembali dan turun kembali nih di harga trading rate-nya. Karena orang mikirnya ya udah dapat rate-nya dan saya beli itu tebus rate-nya
saya akan dapat untung, maka akan turun kembali nih sahamnya ya setelah trading. Ini ARB berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kali ARB dia kembali menguat ya sekarang. Jadi kesimpulannya di sini harga RAIC ini yaitu selisih dari adanya harga BBKP-nya dengan harga RAIC-nya, harga penebusan ya. Jadi harga RAIC-nya ini akan mengikuti harga penebusannya itu. Jadi selisih antara harga penebusan dengan harga sekarang itu menjadi patokan harga RAIC-nya seperti itu Bapak Ibu ya. Contoh berarti sekarang yang BBYB ya, BBYB nih, BBYB ya. BBYB kalau kita perhatikan Bapak Ibu, coba saya lihat ya. Bentar ya. BBYB ini udah buka dulu. Saya cek dulu. Jadi kita ada. Oke. BBYB ini yang punya hari ini Kumdet ya, harga penebusannya yaitu di 1.300, sedangkan harganya sekarang di 2.110 nih, ya kan? Nah, Kumdet sekarang berarti siapapun yang punya saham ini akan dapat tracknya ya, 35 banding 9. Saya kira besok ya, ataupun nanti sampai tanggal 2 ini BBKP ini sorry BBYB ini akan turun ya. Saya kira akan turun, malah ARB lagi ini mungkin ya mendekati di area 1.300-an ya atau di sini ya. Jadi saya kira hati-hati yang punya BBKP saat ini ya, atau yang mau masuk saat ini jangan dulu nih, karena ini belum masuk ke masa tradingnya. Kapan sih yang tepat untuk masuk BBYB? Saya kira nanti di posisi trading startnya ya, trading start di tanggal 2, maka tunggu dulu nih tanggal 2 masih ARB, tunggu dulu ARB-nya. Tadi aja untuk BBKP itu ARB-nya dari masa ini 3 kali ya, BBKP 3 kali. 3 kali ARB nih di masa Kumdet ini nih. 1, 2, 3, 4 ya, 4 kali justru. Jadi untuk BBYB saya kira juga bisa mengikuti BBKP ya. Kemungkinan dia akan ARB terus-menerus hampir mendekati harga penebusannya ya. Kalau penebusannya BBYB ini di area 1.300, maka ini bisa mungkin 1.400, 1.500 ini udah cukup bottom ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tunggu yang mau masuk BBYB ini nunggu sampai di area ini ya. Nah, nanti pembentukan harga RAIC-nya gimana? Untuk pembentukan harga RAIC-nya selisih antara ini aja, selisih antara harga sekarang BBYB dengan harga penebusan itu kan. Logikanya kalaupun nanti udah contoh harganya pembentukan 2.100 lah ya terakhir yang tradingnya itu kan. Ternyata penebusannya 1.300, maka RAIC-nya itu wajarnya itu di level 800 ya, 800 itu RAIC-nya ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana nih kasusnya. Nah, nanti yang Pak Edi boleh sedikit mungkin ya diceritakan terkait pengalaman kemarin nih Pak Edi ya. Siap, siap. Oke, silakan Pak Edi. Oke, ya. Terima kasih Pak Toto atas waktunya. Seperti penjelasan awal, jadi sebenarnya saya main saham itu belum terlalu lama, lebih-lebih untuk RAID. Tapi saya mulai agak serius masuk RAID itu awalnya di BRI. Tadi sudah dijelaskan teorinya oleh Pak Toto. Jadi memang betul tadi ada pertanyaan dari teman-teman bahwa kebanyakan pasti akan turun gitu ya. Itu iya benar akan fluktuasi sebenarnya. Tapi prinsipnya yang sudah saya ikuti harus tetap melihat bahwa strategi tadi mengikuti dari emiten itu sendiri, fundamentalnya seperti apa, dan kedua mau dipakai
apa itu tadi dana dari RAID serta perbandingan atau proporsi Pak, dari harga saham. Dengar ya Pak ya? ya rasio ya Pak ya, rasio. Ya, rasio Oke, antara oke. harga dengan RAID-nya tadi Pak, itu juga akan mempengaruhi. Nah, strateginya saya ngomong ini tapi istilahnya pas kebetulan gitu ya. Jadi baik waktu saya BRI, jadi saya masuk BRI itu membeli BRI sesudah trading dari rate-nya pun sudah berhenti karena saya melihat kecenderungan turun, jadi saya yang paling ngurangi resiko adalah mulai naik lagi. Artinya kalau bahasa teknikalnya itu udah mulai mantul gitu. Jadi saya beli saat sesudah trading, teman-teman yang ikut saham dari BRI sejak awal juga sudah selesai nebus, kemudian sudah mulai ditradingkan, nah mulai mau naik, tapi waktu masih agak di bawah, nah itu saya beli gitu. Jadi saya beli sekitar sesudah rate-nya sudah mulai selesai diperdagangkan, itu sekitar 3.800-an. Nah sekarang kan BRI itu udah 4.200 ya, gitu. Tapi saya sekitar 4.000 udah saya jual, nanti beli lagi trading gitu, khususnya BRI. Itu contoh yang pernah saya lakukan di BRI. Mungkin tidak semuanya mengikuti teori dari yang seperti yang sudah dinyatakan Pak Toto, tapi prinsipnya memang mestinya seperti itu karena kan sahamnya nambah, terus kemudian juga mau dipakai apa, terlebih kalau dibayarkan untuk bayar hutang, artinya kan tidak menambah dari kemampuan bisnis itu sendiri. Ya mungkin jadi dia agak longgar, tidak harus mikirin utang gitu. Itu selalu ada positifnya pastilah rate-nya itu. Tapi seberapa jauh rate-nya ini mempengaruhi langsung ke saham itu yang penting untuk diperhatikan gitu. Nah, BRI kan gede banget, tidak bagus. Kedua yang saya ikuti adalah BPKP. BPKP saya mulai biasanya saya sebelumnya ikut trading terus dengan BPKP, tapi kemudian ada tren turun, terlebih dengan rencana waktu itu ada RI, meskipun sempat waktu itu ditunda ya Pak Toto ya. Betul, betul Pak, Waktu itu ditunda, kan ada BPKP penundaan. sempat ditunda, jadi wah ini ada mungkin belum siap atau masih belum fix dengan Boswa gitu. Jadi saya sudah keluar di sana. Nah, begitu saya baca-baca juga di tempat lain, Stockbit segala, bahwa menyatakan bahwa dengan separuh harga banyak yang panik karena akan turun gitu kan, malah bisa disarankan beli saat agak turun itu sehingga dapat separuhnya. Tapi saya ada lagi strategi khususnya yang BPKP itu trading dari RI-nya sendiri gitu. Nah, saya masuk mulai hari Senin, waktu itu kan Senin Pak ya, sampai Jumat di Ya. trading kan. Saya Senin baru masuk sedikit sekali, cuma masuk dapat 68. Harga yang paling rendah waktu hari itu adalah 62 sampai sekitar 70 sekian gitu, tapi saya dapat 68. Terus kemudian besoknya lagi saya masuk, saya dapat 64. Itu pas harga yang hampir paling rendah. Terus sorenya udah naik sampai hampir 100 gitu. Hari Rabu sama Kamis kan saya sudah melakukan penebusan, sehingga hari Jumat ini sudah mulai bisa trading dari BPKP itu sendiri. Oke. Nah, ya. Berarti ibaratnya Pak Edi ini nggak punya ya saham sebelumnya ya Pak ya. Jadi hanya Kalau beli yang naiknya itu aja ya. ya. Tapi Oh, kalau yang lain saya punya oh seperti punya. Oke, oke. Bigit itu saya punya juga Jaya.
Tapi saya jual malah kalau itu. Oh, right-nya ya baru Ya, jual. right-nya saya jual. Oke, oke. Ya, saya Jadi jual. intinya kita bisa dua cara ya Pak untuk mendapatkan right itu. Bisa dari Betul. call sahamnya sampai kumdet itu ya Pak ya. Ya, Ataupun ataupun beli briefing right-nya tadi. langsung di pasar tunai ya Pak ya. Ya, Seperti itu. ya. Betul, Oke. sorry tadi mungkin teman-teman ini jadi beli Bingung ya. right-nya itu bisa di pasar tunai. Ya. Jadi yang Jadi kodenya BPKP R. strip RTN ya Pak ya. Oke, ini saya mohon izin untuk share screen kembali ya, bagaimana cara mungkin ya mengenai penembusan ataupun cara jual itu ya, jual right-nya nih. Ya. Oke, 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 sebentar. Oke ya, ini saya gunakan akun yang ada, terus saya pribadi ya, seperti itu. Nah, di sini cara belinya gimana atau jualnya sebagaimana? Nah, cara di sini tinggal tulis BBKP. Ini kan saya di order tiket tuh. Atau mau di HP juga bisa ya. Cari yang order tiket, di trade, masuk order tiket, tulis di sininya BBKP, BBKPR ya. Cari yang R, terus jangan yang RG, tapi yang TN ya. Jadi ini pasarnya ada dua, pasar R reguler dan pasar tunai. Pasar tunai buat BBKP, pasar tunai buat BBKP R-nya ya. Jadi kita cari yang R di sini. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini harga harga terakhir ternyata udah 141 ya Bapak Ibu ya. Maka di sini bisa Bapak Ibu bisa langsung jual saja nih ketika mau dijual. Pastikan juga marketnya cash ya. Di sini kalau Bapak Ibu udah pesan tadi R-nya itu TN pasti langsung sininya pasarnya pasar tunai ya seperti itu. Nah, nanti posisinya tinggal dijual seperti itu ya. Ini tinggal pilih sell atau buy seperti itu. Kita contoh mau di sell ya, tinggal di sell aja di sini. 100 nanti bid overnya kelihatan ya. Berapa nih kira-kira nih? 130. Oh, mau hajar kiri lah, boleh lah. Nah, nanti muncul di sini berapa lotnya, value-nya ya. Ini masih banyak yang bingung juga cara jual rate-nya ini ya. Makanya saya suka wanti-wanti bagaimana cara jual rate-nya. Nah, ini caranya Bapak Ibu ya, mudah sekali. Tinggal masukkan 10 lot di sini, klik sell, dia minta trading password, masukkan seperti biasa ya. Itu akan terlihat langsung di posisi order list ya di sini ya. Order listnya langsung muncul R seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini cara mudah untuk jual right, sedangkan atau untuk mau buy sama tadi. Dan sekarang kita coba bahas bagaimana cara exercise-nya nih ya. Exercise itu artinya Bapak Ibu cara tebus ya, cara tebusnya. Oke, kita coba ke sini dulu, bentar ya. Dana reksa online dulu nih. Rek dot dana reksa online. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke, ini contoh ya. Saya coba data. Nah, kalau sudah, nanti Bapak Ibu tinggal login di sini, masukkan user ID. Contoh di sini ya, saya masukkan. Jadi masukkan user ID dan passwordnya itu yang di one sama. Lanjut di sini masukkan captionnya ya, UPNC. Nah, setelah masuk di sini contoh dana saya, dana yang ready segini ya, cash available per withdrawal-nya. Terus dan di sini hanya muncul BCICR ya, karena BBKP-nya udah berakhir gitu. Nah, kalau Bapak Ibu punya BBKP, maka di sini juga akan muncul BBKP-nya gitu. Atau nanti punya RAIK yang lain atau waskita nanti ya, di sini pasti akan muncul waskita RAIK. Nah, setelah itu masukkanlah lembar available-nya ya. Di sini biasanya akan muncul jumlah yang harus ditebus gitu atau jumlah yang punya yang hak punya kita ya. Di sini contoh ada 10.500 lembar gitu kan. Nah, kita exercise berapa nih? Mau keseluruhan boleh ataupun mau sebagian boleh atau jangan ada oddload lah, itu boleh. Jadi saya contoh mau tebus 10.500 lembar ya, biar nggak oddload gitu kan. Nah, di sini juga muncul tuh dana yang harus disediakan segini gitu kan. Nah, Bapak Ibu nih. Seperti itu. Nanti tinggal checklist di sini, saya persetujui, langsung kirim.
biasanya akan langsung masuk ya di daftar exercise. Di sini langsung muncul tuh datanya nanti ya kalau sudah di exercise gitu. Itu bagaimana cara menebus raiknya ya Bapak Ibu ya, cukup mudah saya kira. Dan kita kembali nih sedikit mengenai ke pembahasan ya Pak Edi ya, bahwa raik isu ini nih kesimpulan ya yang bisa kita buat bahwa harga raik ini ditentukan juga oleh harga induknya. Jadi ketika Pak Edi harga 65 ya, saya kira harga BBKP-nya juga itu turun ya Pak Edi ya. ARB itu hampir malah ARB ketika itu ya Pak Edi ya. Jadi kesimpulannya boleh buy sahamnya ataupun beli raiknya. Nanti ditebus baru kita bisa dapatkan sahamnya langsung baru dijual seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semua di sini bahwa ketika ada right isu kita perlu perhatikan beberapa hal. Oke, di sini langsung aja ke pertanyaan ya. Ini cukup banyak pertanyaannya. Nih, kalau dari Pak Edi Santoso, mungkin Pak Edi nanti bisa bantu jawab ya. Siap, siap. Kalau MPPA harga raiknya 760, jadi di atas harga sahamnya saat ini. Bagaimana pergerakan harga saat CUM, ex-date dan trading raiknya ya? Kalau kita perhatikan di sini jadwalnya belum keluar ya untuk yang ada yang udah dapat ya. Soalnya di RTA ini belum ada ya untuk MPPA mengenai raik isunya ya. Tetapi kalau di atas harga pasar, saya kira kemungkinan ini raiknya akan gak laku ya. Seperti itu. Gak laku itu karena apa? Karena buat apa kita harus tebus raiknya ini di harga tinggi, sedangkan harga MPPA saat ini harganya 470 ya. 470 sedangkan harga raiknya ini 760. Jadi ini biasanya akan diakuisisi atau diambil semua oleh investor strategis ya. Nah, jadi saran saya sih biasanya sahamnya kemungkinan ya ini akan menguat sebetulnya karena ia akan mengejar harga raiknya gitu. Nanti setelah beres kemungkinan ini akan dikerek naik sahamnya gitu untuk MPPA ya. Jadi ini jadwalnya belum keluar. Jadi kita tunggu jadwalnya ya. Saya kira untuk MPPA mending beli sahamnya saja sih daripada beli sahamnya nanti ketika menjelang kumdet atau apa ya. Tapi jangan di exercise harga raiknya, hanya dijual saja sebagai bonus gitu. Jadi nggak usah ditebus tapi dijual saja. Uh, itu mungkin ada Pak ini dari tambahan jika harga raiknya di atas harga pasar. Oh ya, terima kasih Pak Toto. Ya, biasanya kalau harga rate-nya lebih tinggi daripada pasar, kalau saya sebagai retail Ya, ya prinsipnya kan itu yang seperti dinyatakan Pak Toto tadi bahwa ini kan tawaran dari perusahaan dan prinsipnya dengan RI maka kalau kita tidak melakukan apa-apa maka saham kita akan terdilusi secara proporsional sehingga sebenarnya harganya kan persentasenya semakin kecil gitu sehingga ya dijual saja dengan harga di pasar meskipun kadang-kadang pas jualan itu banyak yang antri jualan sehingga belum tentu hari itu bisa ada yang nggak nggak match lah katakanlah begitu. Seperti itu aja. Tapi yang pasti jangan dibiarkan sehingga hilang. oh Itu ya, ruginya 2 kali. Itu ya Pak Toto ya. ya, oke, note juga nih Pak Edi, terima kasih ya. Artinya Bapak Ibu jangan ketika ada raik jangan didiamkan sampai hangus seperti itu karena itu kesempatan kita dapat bonus juga ya. Kalaupun nggak mau ditebus ya dijual gitu. Tadi cara jualnya sudah mudah saya kira. Jadi ini nanti ke depannya ya Bapak Ibu jika ada raik lihat dulu jadwalnya, tulis jadwalnya kapan ketika trading rate-nya ya. Seperti itu. Nah, ketika ada waktu jual ya jual saja seperti itu. Ketika mau tidak ditebus ya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Pak Tony ya. Di sini setiap emiten berbeda-beda perlakuan dan pergerakan. Kebanyakan RI malah longsor gitu. Oh iya, mungkin Pak Edi bisa sedikit menjelaskan. Terima kasih ya. Tadi longsor itu ya sebenarnya tadi fluktuatif lah sebenarnya tidak terus-menerus longsor karena
apapun tujuan dari right issue kan memperkuat dari emiten itu. Tapi memang dengan tiba-tiba sahamnya banyak di pasar gitu ya, pastilah karena supply and demand bekerja, karena supply-nya banyak, demand-nya sementara juga terbatas karena tadi Pak Toto yang pembeli siaganya gitu juga belum siap membeli gitu, sehingga ya akan turun dulu gitu. Tapi kalau kita mainnya bukan scalping atau swing position gitu ya bisa nunggu. Tapi kalau mau sementara ya lebih baik dijual saja dulu gitu Pak. Jadi memang selalu itu awal-awal namanya ada teori supply demand tadi itu berlaku di situ. Itu aja Ya Pak. sih. Jadi untuk penurunan ya kadang tergantung harga raiknya sih. Ya. Mungkin yang Pak Tony di sini harga raiknya terlalu bawah ya, di bawah harga pasar. Jadi sahamnya ikut turun gitu. Dan ketika penggunaan raiknya ini sesuai, artinya bagus lah ya, kayak kemarin BRI gitu kan, buat penggunaan akuisisi pegadaian, ada dana Imbreng pegadaian dan juga PNM. Dan itu memperkuat struktur modal, saya kira akan cukup oke nih ke depannya. Maka sahamnya juga wajar untuk menguat seperti itu ya. BKP juga saya kira cukup potensial ya menuju ke sana karena Kukmin ini menjadi banking paling oke juga nih di Korea ya seperti itu. Jadi alasan-alasan untuk hal tersebut ini mendukung juga nih untuk BBKP jangka menengah ataupun setelah reg ini akan lebih menguat seperti itu ya. Itu thank you nih Pak Edi jawabannya. Terus ada Pak Tony juga nih, BABP contoh sadis RI ya kan. Oh, oke. Coba kita lihat BABP ya. BABP ini raiknya ini kemarin ya di bulan September sudah jadi yang 2:1 ya, atau 1:2, jadi yang baru satu dari dua saham yang lama seperti itu ya. Ini harga penebusannya di 318 ya. Ya, ini tergantung penggunaan dananya ya. Saya kira untuk nanti bisa dicermati ya BABP ini penggunaan dananya buat apa seperti itu. Nah, selanjutnya dari Bu Rani nih, Waskita bagaimana nih? Waskita WSKT dia ada right issue juga. Coba kita lihat ya jadwalnya ya Bu Rani ya. Ini kumdetnya tanggal 1 Bu Rani ya. Kalau kita lihat jadwal. Jadi sekarang baru tanggal 26 ya. Jadi ini belum masuk ke kumdet. Nanti tanggal 1 ini kumdetnya. Dan ini juga harganya belum keluar, jadi masih belum ada wacana ya berapa nih harga penebusannya. Tapi saya kira jika harga penebusannya di bawah harga pasar, ini kemungkinan harga awas kita akan kembali turun nih ya. Hati-hati aja. Maksudnya yang punya ya kita pantau gitu kan harga penembusannya. Dan jika sudah punya apa yang harus dilakukan, maka ya tunggu dulu sampai harga keluar harga penembusannya atau nanti di raiknya bisa ditebus saja seperti itu ya. Agar tidak menurunkan average dari harga yang sekarang seperti itu. Apa di RI selalu ada pembeli siaga? Tergantung ya Pak ya. Saya kira biasanya sekuritas emiten adalah kan tujuan dari reg ini juga pasti emiten juga melihat bahwa siapa nih yang siap menampung jika tidak terserap oleh masyarakat seperti itu pasti ada ya untuk siaga pembeli siaga ya seperti itu. Nah ini bulannya lagi lanjutannya. Jika misalkan kita tidak sempat jual RI-nya hanya lewat waktu trading end, maka apakah RI ini akan hangus atau tetap kita miliki? Ini akan hangus ya, tak terbekas gitu artinya Burani. Ya, jadi ketika Burani punya nih, oh ini jadi kalau nggak di apa-apakan itu akan hilang seperti itu. Jadi saya kira perlu kita lihat jadwalnya dengan detail ya, bahwa di sini waskita trading startnya tanggal 7 ya. Bu Rani di sini tanggal 7 sampai tanggal 20.
Kalau di sini Bu Rani lihatnya 26 November, harga penebusan 487. Boleh dikoreksi kembali ya. Nanti coba kita lihat. Kalau di saya di sini waskita justru belum keluar ya harga harga right isunya nih. Nanti Bu Rani boleh nanti japri saya boleh dilihatkan harga penebusan maupun tanggalnya ya. Kalau di sini saya lihat harganya belum keluar, rasionya juga belum. Terus yang kedua, kumdetnya tanggal 1, trading satnya tanggal 7 sampai tanggal 20 ya, seperti itu. Oke. Mungkin itu aja ya, Bapak Ibu. Kita udah mau jam 2 juga nih. Mungkin dari Pak Edi ada yang perlu ditambahkan, Pak Edi? Eh, Cukup saya pikir. Saya juga banyak belajar dari Zoom hari ini. Terima kasih pada Pak Toto yang sudah menyelenggarakan dan mengajak saya. Meskipun istilahnya tadi saya sebenarnya banyak masih junior di saham ini. Terima kasih juga dari teman-teman, pertanyaannya itu nambah pengetahuan saya, maupun juga nanti saya masih banyak belajar lagi dari ada juga pertanyaan yang tidak saya perkirakan. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, thank Ya. you semua nih Pak Edi ya atas waktunya. Mohon maaf aku mengganggu sekali nih siang ini. Oke, mungkin itu aja ya Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti lain waktu kita bahas sesuatu hal yang lain lagi yang saya kira kalau banyak pertanyaan kita perlu bahas di sini. Ya bolehlah. Nanti Bapak Ibu jika mau ada usulan bahas apa boleh di dapur saya atau di grup ya. Nanti kita bahas dengan mungkin narasumber yang lain atau yang lebih apa langsung seperti itu ya. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon end meet Bapak Ibu ya. Salam trading. Makasih Mas Toto. Sama-sama Pak Edi, sama-sama. Thank you Pak Bambang, Pak Agus, Pak Budi ya, Pak Edi, Bro Marcel, Bu Rani, Bro Hadi.